Sebelumnya terima kasih ya sudah berkunjung ke Global Art Peak 2. Boleh aku tahu tujuan Mami berkunjung ke Global Art Peak 2 untuk apa ya? Baik, sebelumnya perkenalkan aku Miss Ana. Kami di sini sering dipanggil Miss ataupun Mister. Baik, Miss Ana akan menjelaskan terlebih dahulu histori tentang Global Art. Global Art adalah perusahaan franchise yang siapapun bisa memiliki Global Art dengan cara membeli franchise-nya nih Mami. Global Art didirikan oleh founder kita yaitu Mr. Mahirgo di Malaysia pada tahun 1999 dan di tahun 2026 Global Art tersebar di 23 negara nih Mami. Kemudian Global Art masuk ke Indonesia pada tahun 2004 ya Mami. Dan di tahun 2026 Global Art mencapai kurang lebih 100 cabang terbesar di seluruh wilayah Indonesia Mami. Jadi Global Art masuk ke Indonesia sudah 21 tahun lebih ya Mami. Kebanyakan orang tua taunya Global Art adalah les gambar. Mungkin Mami juga taunya seperti itu. Baik, Miss Ana akan jelaskan ya. Global Art adalah pendidikan otak kanan dengan pendekatan media art 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemampuan yang dilatih di Global Art terdapat kemampuan fokus, kemampuan percaya diri, kemampuan imajinasi atau kreativitas, dan kemampuan mengurangi stres pada anak nih Mami. Dan ini ada beberapa contoh program 2 dimensi dan 3 dimensi di Global Art nih Mami. Yang pertama ada core program. Core program kita yaitu visual art. Visual art adalah program menggambar dan mewarnai dengan konsep bercerita ya Mami, yang di dalamnya terdapat level-level yang sudah disesuaikan oleh kemampuan dan anak di usianya Mami. Dan di sini terdapat manajemen program Mami atau program tambahan yang di mana di dalamnya terdapat program 3 dimensi dan program 2 dimensi. Program 3 dimensi terdapat buku and craft, cultural art, dan deco art. Program 2 dimensi terdapat cartoon and comics dan acrylic painting ya Mami. Dari program 2 dimensi dan program 3 dimensi tersebut mempunyai tujuan yaitu untuk melatih dan menuangkan kreativitas melalui teknik gambar dan warna ya Mami. Salah satunya di core program ini Mami, yaitu untuk meningkatkan fokus pada anak, meningkatkan percaya diri pada anak, dan memberikan stres release pada anak Mami. Karena core program kita adalah visual art ya Mami, yaitu program menggambar dan mewarnai. Maka ini yang terkenal di luar Global Art adalah les gambar. Lalu banyak orang tua yang datang kepada kami menanyakan apa perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art Mami. Apakah Mami tahu sebelumnya perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art? Baik, izinkan Miss Ana menjelaskan terlebih dahulu perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art ya Mami. Untuk perbedaannya sebenarnya sangat jauh berbeda nih Mami. Les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Yang pertama dari tujuannya Mami. Les gambar di luar tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan anak dalam menggambar dan mewarnai. Sedangkan kalau di Global Art berbeda Mami. Di Global Art tujuannya untuk membuat anak siap memasuki industri kreatif Mami. Seperti yang di awal aku jelaskan bahwa Global Art adalah les kreativitas, dan Mami tahu slogan dari Global Art yaitu thinking kreatif ya Mami. Perbedaan yang kedua dari aliran seninya nih Mami. Les gambar di luar biasanya menggunakan aliran seni fan art atau realis. Apakah Mami tahu atau pernah dengar aliran seni tersebut? Baik, Miss Ana akan jelaskan untuk aliran fan art. Tujuan dibuat sakarya seninya untuk kepuasan pembuatnya saja nih Mami. Jadi orang lain tidak menyukai atau orang lain tidak mengerti karya seninya, itu tidak masalah ya Mami, atau kita bilang idealis. Untuk aliran seni yang kedua yang banyak digunakan
les gambar di luar yaitu realis. Tujuan dibuat karya seninya menyerupai bentuk aslinya loh mami. Contohnya menggambar apel semirip mungkin dan menggambar hewan semirip mungkin. Ya, jadi tujuannya karena menyerupai saja mami. Maka semakin mirip dan semakin nyata, maka value atau nilainya semakin tinggi ya mami. Kalau di global art tidak menggunakan kedua aliran seni tersebut nih mami. Global art membeda. Kita menggunakan aliran seni commercial art. Tujuan dibuat karya seninya adalah memiliki nilai jual dan mengedepankan konsep loh mami. Semakin kreatif, semakin inovatif, dan semakin out of the book mungkin konsepnya, maka value-nya atau nilainya semakin tinggi ya mami. Contohnya buah apel ya mami. Dalam karya seni realis adalah gambar atau lukisan apel yang sangat mirip dengan aslinya. Karena point of interest-nya karya seni realis ya adalah semakin mirip dan semakin nyata mami. Maka value atau nilainya semakin tinggi. Dan dalam karya seni komersial, buah apel adalah logo iPhone mami. Ya, seperti yang mami tahu bahwa logo iPhone itu tidak menunjukkan semakin mirip dan semakin nyata ya mami, karena tidak memiliki warna dan tidak terlihat 3 dimensi. Yang membuat logo iPhone mahal adalah konsep gigitan pada apelnya loh mami. Contoh lain dari komersial art seperti baju yang mami pakai, handphone, laptop, dan bahkan rumah dan mobil yang mami gunakan. Untuk perbedaan yang ketiga yang membedakan les gambar di luar dan les gambar di global art yaitu teknik yang diajarkannya mami. Untuk les gambar di luar biasanya hanya menggunakan 2 teknik saja, yaitu teknik menggambar dengan benar dan teknik mewarnai dengan benar. Di global art untuk teknik yang diajarkan lebih komplit loh mami. Ya, di global art menggunakan 4 teknik yang akan diajarkan kepada anak mami nantinya. 1. Teknik penarikan konsep, 2. Teknik layering, 3. Teknik menggambar dengan benar, 4. Teknik mewarnai dengan benar. Untuk di teknik yang pertama yaitu teknik penarikan konsep, kita bagi menjadi 2 lagi ya mami. Yang pertama, tokoh utamanya mau dijadikan apa nih mami? Ya, jadi konsep di global art itu kreatif mungkin, seinovatif mungkin, dan out of the book mungkin, maka value-nya semakin tinggi. Makanya sebenarnya yang tidak ada di dunia ini mungkin boleh saja di global art mami. Harapnya positif dan ada alasannya. Ya, yang kedua penarikan ide ceritanya mami, atau kita bilang my story. Lalu dituangkan ke dalam teknik layering, dituangkan ke dalam teknik menggambar dengan benar, dan dituangkan ke dalam teknik mewarnai dengan benar. Maka untuk itu global art masuknya ke pendidikan otak kanan ya mami, otak kanan. Karena kreativitas itu adanya di otak kanan, bukan di otak kiri. Tetapi di Indonesia dari TK bahkan sampai kuliah akademiknya mereka menggunakan otak kiri semuanya, menghitung, menghafal, dan bahasa. Karena akademiknya kayak gitu ya mami. Sedangkan kalau yang mami tahu pendidikan di luar, terutama di negara maju, pendidikan otak kanan itu dijadikan fondasi sebelum anak-anak memasuki pelajaran akademik ya mami. Contohnya di Jerman mami. Di Jerman di kelas 3 SD mereka baru diajarkan menghitung, menghafal, dan bahasa. Sebelumnya mereka diajarkan pendidikan otak kanan ya mami. Jadi orang tua luar berpikir bahwa pendidikan otak kanan adalah fondasinya untuk mensupport pendidikan otak kiri. Kenapa? Karena pendidikan otak kiri membutuhkan fokus, percaya diri, serta menyalurkan emosional atau kita bilang stress release ya mami. Bedanya di Indonesia anak-anak TK sudah dipush untuk belajar menghitung, menghafal, dan bahasa. Yang pada akhirnya di Indonesia tempat-tempat les atau bimbel
yang berhubungan dengan pelajaran di sekolah itu tumbuh subur Mami, karena anak-anak tidak bisa mengikuti dan tidak bisa menangkap pelajaran di sekolah. Alasannya utamanya adalah anak-anak tidak bisa mengikuti dan tidak bisa menangkap pelajaran di sekolah adalah karena fokusnya kurang bagus dan percaya dirinya kurang juga di saat mereka belajar ya Mami, karena di Indonesia tidak diberikan latihan pendidikan otak kanan sebelum memasuki pelajaran akademik Mami. Makanya kenapa banyak orang tua menganggap global art ini penting untuk anak-anak mereka. Selain memberikan pendidikan otak kanan, jadi jika Mami mau lihat beberapa preview di Google Global Art Week 2, banyak orang tua yang senang karena manfaat setelah mengikuti program Global Art itu jauh lebih penting daripada hanya jago gambar dan mewarnai saja. Tetapi anak mereka jauh lebih fokus, lebih percaya diri, dan memiliki stress release Mami. Ya, terima kasih ya Mami.